Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita hari yang terbaik. Maka dari itu kita berikan hidup kita untuk Tuhan yang terbaik. Bapak Ibu, untuk ibadah pagi ini saya sambut untuk bangkit berdiri. Kita memohon Allah Roh Kudus untuk memimpin ibadah kita sehingga Tuhan berkuasa atas kita. Kita masuk dalam doa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami rasakan bahwa Engkau baik, amat sangat baik bagi kami. Karena Engkau sudah memelihara kami, memimpin, membimbing, mengarahkan, menegur, bahkan menebus dosa kami. Maka dari itu Tuhan, apa yang bisa kami berikan yang terbaik, itu pun kami ingin berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan tolong memberkati jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, memberkati ibadah kami pagi ini. Urapan-Mu turun atas kami, hadirat-Mu kami rasakan. Engkau memberkati seluruhnya siapapun Tuhan. Engkau memberkati menjamah setiap pribadi yang sakit disembuhkan, yang punya persoalan apapun, Engkaulah jalan keluar bagi kami. Yang haus dahaga, Engkau memberi kelegaan bagi kami. Yang terbelenggu, Engkau bebaskan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai terakhir, sehingga ketika kami pulang, kami tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa berkat-berkat yang dari Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kita semua mengucap syukur dan berterima kasih. Bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, dengan penuh ucapan syukur kita membawa kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Ku datang dengan syukurku. Haleluya. 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 Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu, karya-Mu indah. Haleluya. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Dari awal kita memuji Tuhan. Haleluya. Dengan penuh kerinduan kita buka hati kita, haleluya, bersama. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku karya Tuhan indah, haleluya. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahan
hatimu kepada Yesus. Haleluya. Yesusku, kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku membawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu. Haleluya. Hatiku persembahkan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Haleluya. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat, haleluya. Bawaku erat di hadirat-Mu. Haleluya. Allah Yesus. Hatiku persembahkan bagi-Mu. Haleluya. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, membawa hidupku. Inilah penyembahanku untuk Yesusku, kau terindah, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Ku mau menyembahmu, Allah yang hidup. Haleluya. Engkau penuh kasih. Ku mau persembahkan
anugerahmu, buat cintamu sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kebaikanmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Allahku, Bapakku yang baik, Engkau amat sangat baik, tiada duanya, dan hanya Engkau Allah satu-satunya yang hidup. Maka dari itu Tuhan, kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu, dan kami berbahagia di dalam Engkau. Dan bila Engkau terus memimpin hidupku sampai pada akhir nafas penghabisan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, bila Engkau tetap menjadi nomor satu, dan Engkau dimuliakan, ditinggikan, dan Engkau diagungkan sepanjang hidupku, dan bila kami terus menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar di dalam roh dan kebenaran. Terpuji nama Tuhan, terima kasih berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua berkata bersama, amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita duduk, kita katakan kepada kanan kiri kita katakan, aku berbahagia bersama Yesus. Aku berbahagia bersama Yesus. Aku berbahagia bersama Yesus. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada yang belum berbahagia bersama Yesus, maka ada sesuatu yang salah di dalam hidupmu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan teruskan pujian kita. Ku berbahagia. Haleluya, haleluya. 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 Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, ku berbahagia. Bapak Ibu merasa bahagia di dalam Tuhan, kita akan bersuka cita. Haleluya. Yesus abadi, Dia adalah kepunyaanku. Haleluya.
Aku warisnya, ku ditebus. Haleluya. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, haleluya, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Sekali lagi katakan memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan adalah baik, tidak hanya baik tetapi sangat baik. Tidak hanya sangat baik tetapi amat sangat baik. Amin Bapak Ibu. Kita rasakan bahwa kebaikan Tuhan melanda seluruh dunia. Kita akan nyanyikan bersama-sama pujian kita berikutnya. Lord, you are good. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For you are, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For you are, you are good. Saya sambut untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People, hallelujah. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, you are good. Dari awal kita pujian ini kemudian. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your endureth forever. Hallelujah. People from every nation and tongue, from generation to generation,
worship you. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. You are good. Hallelujah. Dia amat sangat baik. Allah kita luar biasa. Haleluya. Katakan bersama, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketika kita menghadap Tuhan, kita yang kerindukan adalah hadirat Tuhan. Bila Tuhan datang di tempat ini melawat kita semua, menjamah siapapun Anda yang ada di sini, dan berilah hatimu kepada Tuhan. Bila Tuhan menjamah hidupmu, bila kemuliaan datang di tempat ini, kita akan memuji Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, bukalah hatimu, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu. Kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu,
Rasakan hadiratnya, rasakan pelukan kasih-Nya. Haleluya. Lawatanmu Tuhan selalu kami nantikan. Haleluya. Yesus, Kaulah atas pujian kebersemayam kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Ya Allah mulia, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Nawalah Tuhan, kami kemuliaan-Mu datanglah. Mari serukan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Oh, lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datang. Oh, mari serukan. Lawatlah Tuhan. Oh, kami rindukan kuasa-Mu. Kemuliaan-Mu datang. Naikkan pujian-Mu. Oh, ya rala syakara la rabase. Ya rala syakara la rabaso. Kemuliaan-Mu datang. Kemuliaan-Mu penuhi tempat ini. Kemuliaan-Mu menjamah setiap kami. Oh, ya rala syakara la rabase. Oh, berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus, jamah setiap kami. Kiara la raba syakara la rabase. Jamah setiap kami, jamah setiap kami. Kiara la raba syakara la rabase. Haleluya, raba syakara la rabase. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin Engkau hadir di tengah kami, melawat setiap kami, memulihkan hati kami, memberikan semangat yang baru kepada kami, memberikan harapan yang baru. Meskipun kami ada dalam lembah kekelaman, kami percaya Tuhan yang hidup selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Jikalau hari-hari ini Engkau menyertai kami, ketika kami ingin menyerah, ketika kami mulai putus asa, harapan itu datang kembali.
Karena Tuhan yang hidup memberikan harapan baru kepada kami, memberikan kelegaan, memberikan kemenangan, memberikan kesembuhan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Roh-Mu melawat setiap kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus ajar kami, buka mata hati kami. Berbicaralah kepada kami dari hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom, selamat pagi semuanya. Kita masuk di tahun yang baru 2026. Tidak terasa Bapak Ibu, 2025 berlalu begitu cepat. Ada yang mengatakan semenjak COVID waktu itu berlalu begitu cepat. Tahu-taunya sudah 2026 hari ini. Tapi yang mau saya katakan adalah sepanjang tahun 2025, kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat, itu menuntun kehidupan kita sampai hari ini. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan yang punya kuasa, yang memelihara dan menyertai kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada satupun di antara kita yang bisa menyombongkan diri. Kenapa? Karena tanpa Tuhan, kita tidak ada sampai hari ini. Dan di tahun yang baru kita masuk dengan tema yang baru, yaitu Jadilah Bijak. Bisa ditampilkan slide PowerPoint-nya. Bapak Ibu, di tahun yang baru, gereja kita memberikan satu tema, Jadilah Bijak. Terkadang kita bertanya-tanya, bagaimana supaya menjadi orang bijak? Tapi Alkitab mengatakan bahwa sumber hikmat, sumber kebijaksanaan hanya Tuhan saja. Yakobus mengatakan kalau kita kekurangan hikmat, kalau kita kekurangan kebijaksanaan, maka Yakobus mengatakan mintalah kepada Tuhan sebagai sumber hikmat, sebagai sumber kebijaksanaan. Enggak ada cara lain Bapak Ibu. Kalau kita mau bijaksana, kalau kita mau berhikmat, satu-satunya cara adalah mencari kepada sang sumber. Sama kalau kita haus, yang kita cari apa Bapak Ibu? Air minum. Kalau kita haus gak mungkin kita cari makanan nasi, roti, kue dan sebagainya. Tambah haus Bapak Ibu. Tapi ketika kita haus kita tahu kita harus cari apa? Kita mencari air. Supaya apa? Dahaga kita itu dipuaskan. Sama kalau kita mau menjadi orang bijak, maka Alkitab mengatakan sumbernya hanya Tuhan saja. Lalu dasarnya apa? Kalau kita baca Alkitab, dasar supaya kita mendapat kebijaksanaan dalam Amsal dikatakan permulaan pengetahuan, permulaan hikmat, permulaan kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan. Kalau kita tidak pernah ada roh takut akan Tuhan, maka saya pastikan kita tidak akan pernah yang beroleh namanya kebijaksanaan. Tetapi kalau kita melekat kepada sumber, kita hidup takut akan Tuhan, maka kebijaksanaan itu akan turun kepada kita. Di Alkitab ada satu orang yang sangat bijaksana. Di Alkitab ada satu tokoh yang sangat berhikmat. Siapa Bapak Ibu? Salomo. Alkitab mengatakan hikmat Salomo, kebijaksanaan Salomo, tidak ada yang dapat menandinginya. Bahkan dalam agama tertentu mengatakan Salomo itu bisa berbicara dengan binatang Bapak Ibu. Dalam agama tertentu mereka meyakini Salomo saking berhikmatnya, saking bijaksananya, itu bisa bicara dengan hewan Bapak Ibu. Jadi kita melihat kebijaksanaan Salomo itu tidak diragukan lagi. Bahkan Ratu Negeri Sheba datang jauh-jauh hanya untuk melihat seperti apa kebijaksanaan Salomo ini. Bahkan Alkitab mencatat ada 2 orang perempuan memperebutkan 1 orang bayi dibawa ke hadapan Salomo. Dan mereka berkata, ini anakku, ini anakku. Kalau orang lain mungkin bingung Bapak Ibu. Tapi pada waktu itu Salomo berdoa, hikmat Tuhan datang, kebijaksanaan Tuhan datang. Dan Salomo berkata, oke, kalau kalian memperebutkan anak ini, maka saya akan bagi menjadi 2. Ibu mana yang tega anaknya dibelah jadi 2 Bapak Ibu? Ternyata Salomo tahu, ketika anak ini akan dibelah, dibunuh jadi 2, ibu yang asli pasti tidak akan rela. Dan benar, ibu yang asli bilang, jangan kasihkan anak itu kepada si ibu yang satunya. Jadi kita melihat Bapak Ibu, kebijaksanaan
hanya bisa kita dapatkan dengan melekat kepada Tuhan saja. Pertanyaannya, kenapa Salomo bisa jatuh? Bukankah dia berhikmat? Bukankah dia bijaksana? Sekali lagi, selama kita melekat kepada Tuhan, selama kita hidup takut akan Tuhan, hikmat kebijaksanaan itu tetap akan ada. Tetapi kalau kita menjauh daripada sumber, kita menjauh daripada Tuhan, maka kebijaksanaan itu pun akan luntur. Dan kita melihat Salomo, ketika dia menjauh daripada Tuhan, ketika dia menjauh dari sumber, dia mulai jatuh dalam dosa. Tapi pada akhirnya dia bisa kembali lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada tahun ini kita belajar supaya kita menjadi bijaksana. Tidak hanya melekat kepada sumber, tidak hanya hidup takut akan Tuhan, tapi kita mau menerima didikannya Tuhan. Oleh karena itu kalau kita baca Amsal 23, maka dikatakan arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Arahkan telingamu kepada didikan. Arahkan matamu kepada didikan. Kalau kita mau didik oleh Tuhan Bapak Ibu, maka kita bisa menjadi orang yang bijaksana dan berhikmat. Amin. Dan hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu iman yang mendatangkan mujizat. Ya, tujuan khotbah hari ini adalah supaya kita hidup dalam iman anak Allah. Kita mungkin bertanya, apa itu iman? Kalau kita buka Ibrani 11 ayat pertama, tolong bacakan. Ibrani 11 ayat pertama. Kita mau lihat apa itu imannya dikatakan oleh Alkitab. Ibrani 11 ayat pertama. Cek. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, Ibrani mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman berbicara tentang kita percaya meskipun kita belum melihat. Iman berbicara tentang kita berharap meskipun secara hitungan manusia itu nggak mungkin terjadi. Itu iman Bapak Ibu. Sekali lagi iman berbicara tentang kita percaya meskipun kita belum melihat. Dan kita berharap meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Saya mau tanya, ada di antara kita yang pernah lihat Tuhan? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu. Lihat Tuhan secara langsung. Ya, lihat Tuhan Yesus secara kasat mata. Pas Anda ke pasar, ketemu Tuhan Yesus misalkan. Atau pas Anda ke mall, ketemu Tuhan Yesus. Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Saya pun tidak pernah ketemu Tuhan Yesus secara langsung, secara kasat mata. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita percaya bahwa Tuhan itu ada? Apa alasannya? Apakah kita pernah melihat? Tidak pernah. Tapi kenapa kita percaya Tuhan itu ada? Karena iman. Kemudian kenapa kita percaya surga neraka itu ada? Apakah di antara kita sudah ada yang pernah pergi ke surga neraka? Apakah di antara kita sudah pernah melihat surga neraka? Tidak ada. Tapi kenapa kita percaya? Itulah iman. Kemudian apakah kita mengenal tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan di Alkitab? Apakah cerita-cerita itu pasti terjadi? Kita enggak tahu. Tapi kenapa kita percaya? Itulah iman. Kita masih sakit, tapi kita percaya kita akan disembuhkan. Dan kita saat ini belum sembuh, masih sakit. Tapi kita percaya kita akan disembuhkan. Itulah iman. Sederhananya Bapak Ibu, kita belum melihat, kita enggak melihat. Tapi kita percaya, itulah iman. Amin. Kita enggak lihat Tuhan, tapi kita percaya Tuhan itu ada. Kita enggak melihat surga neraka, tapi kita percaya penghukuman, penghakiman itu pasti ada. Kita enggak pernah melihat secara langsung kisah-kisah di Alkitab. Tapi kita percaya Tuhan bekerja secara luar biasa kepada umatnya yang setia. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan, kalau engkau punya iman, maka engkau pasti hidup. Amin. Kalau kita punya iman, kita pasti hidup. Oleh karena itu, hidup dalam iman anak Allah. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa, yang mungkin
kita jarang melihat Bapak Ibu. Tapi ini tokoh yang luar biasa. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita akan belajar tentang perempuan Sunem. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita akan belajar bagaimana perempuan ini hidup dengan imannya. Bagaimana perempuan ini hidup dengan imannya. Dan ada mujizat yang besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Dikatakan pada pasal yang keempat, satu kali Elisa pergi dan dijamu makan oleh perempuan Sunem. Ini perempuan yang kaya Bapak Ibu. Dijamu makan dan hampir setiap hari ketika Elisa berpergian mau pelayanan, perempuan ini menjamu dia. Sampai satu kali perempuan ini membuatkan satu kamar di rumahnya untuk Elisa. Nah, kita akan belajar apa saja yang akan kita teladani daripada perempuan Sunem ini. Yang pertama adalah tulus melayani. 2 Raja-Raja pasal 4, bacakan ayat 8 sampai 10. Begini firman Tuhan, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil dan yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Amin. Teladan pertama yang kita akan belajar daripada perempuan Sunem adalah tulus melayani. Perempuan Sunem Bapak Ibu, kalau kita baca, dia tidak dipaksa untuk melayani Elisa. Sekali lagi, dia tidak dipaksa untuk melayani Elisa. Tetapi itu muncul dari inisiatif dia sendiri. Ayat 8 berkata, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Jadi nggak ada tuh orang paksa dia, ayo kamu kan kaya, ngelayanilah Elisa, kasihan. Dia pergi jauh, dia butuh makan, dia capek, dia butuh istirahat. Engkau kan kaya, layani Elisa. Nggak ada Bapak Ibu. Elisa juga nggak pernah memaksa perempuan ini untuk melayani dia. Tapi ketika kita melihat cerita ini, kita belajar bahwa perempuan Sunem, dia punya inisiatif untuk melayani Elisa. Pertanyaan saya, hari-hari ini ketika kita melayani, apakah itu atas inisiatif kita atau karena paksaan orang lain? Dan kita melihat bahwa perempuan Sunem, dia melayani Elisa karena inisiatif dia sendiri. Dia tidak dipaksa oleh siapapun. Dan itulah pelayanan yang lahir dari hati yang benar, yang akan memberikan hasil yang besar. Perempuan Sunem enggak memikirkan, kira-kira aku akan dapat balasan apa ya kalau aku melayani Elisa? Kira-kira aku dapat apa ya kalau aku melayani Elisa? Perempuan Sunem enggak pernah meminta balasan kepada Elisa. Dan dia menjamu dengan setia Elisa di rumahnya Bapak Ibu. Jadi ini berbicara tentang apa? Ketulusan hati dalam melayani. Enggak pernah perempuan Sunem berpikir, aku melayani Elisa ini kan beberapa kali. Kira-kira aku dapat apa ya? Kira-kira Elisa bisa kasih aku apa ya? Ini berbicara tentang motivasi Bapak Ibu. Seringkali orang melayani dengan berbagai motivasi. Ada yang karena ingin dipuji, ada yang karena ingin dilihat oleh orang lain, ada yang karena ingin dihormati atau diakui, ada yang karena mencari keuntungan pribadi dan sebagainya. Atau kita melayani karena memang kita cinta sama Tuhan. Sebagai ucapan syukur bahwa kita menjadi orang percaya, maka kita melayani. Pertanyaan buat kita hari ini adalah, apa sebenarnya motivasi kita untuk melayani? Apakah supaya mendapat balasan? Apakah supaya mendapat keuntungan? Beberapa hari yang lalu saya nonton satu short YouTube.
ada seorang hamba Tuhan naik mobil. Dia keluarkan uang 2.000 rupiah beberapa lembar Bapak Ibu. Dan di short YouTube itu dia marah-marah. Dia bilang begini, bagaimana jemaat-jemaat? Masa ngasih hamba Tuhan persembahannya 2.000 beginian? Jangan pelit. Wah, saya nonton itu malu Bapak Ibu. Saya hamba Tuhan. Ketika saya lihat ada hamba Tuhan yang ngomong seperti itu, saya sedih dan malu Bapak Ibu. Kenapa? Motivasi melayani bukan lagi Tuhan, tapi motivasi melayani adalah uang Bapak Ibu. Saya harus berkata jujur, hari-hari ini banyak hamba Tuhan melayani karena apa? Uang. Enggak ada uang enggak mau melayani. Enggak ada uang enggak mau datang untuk melayani. Tapi ketika cerita ini kita baca, itu mengoreksi hati kita. Bahwa apa sebenarnya motivasi kita melayani. Satu kali teman saya datang ngobrol. Dia bilang sama saya, Pak John, saya 1 bulan itu punya target. Target apa Pak? Saya tanya. Hamba Tuhan loh Bapak Ibu Pendeta. Dia cerita, 1 bulan saya punya target. Minimal 1 bulan saya harus dapat income 10 juta. Wow, halo Bapak Ibu. Sekelas pendeta hamba Tuhan. Dia punya target. Sebulan minimal income 10 juta. Lalu saya tanya caranya bagaimana Pak? Dia bilang, saya akan berusaha cari pelayanan supaya saya dapat income-nya cukup minimal 10 juta. Dalam hati saya Bapak Ibu, motivasi sudah berubah. Kalau mau jadi kaya jangan jadi pendeta. Jadi pengusaha. Pengusaha kaya gak apa-apa. Pendeta kaya pun gak apa-apa Bapak Ibu. Kalau dengan cara yang benar. Tapi kalau motivasi kita sudah berubah itu berbahaya. Oleh karena itu kita melihat apa yang menjadi motivasi daripada perempuan Sunem. Dia melayani dengan ketulusan hati. Dia gak ada tuh pikiran, kira-kira aku dapat apa dari Elisa? Kira-kira aku dapat apa sih? Gak ada Bapak Ibu. Kita juga sama jemaat. Ketika kita melayani, motivasi kita apa? Apakah untuk dipuji orang? Apakah supaya kita lebih menonjol dari yang lain dan sebagainya? Kemudian, selain dengan ketulusan hati, maka perempuan Sunem ini, dia teruji oleh waktu. Ketulusan hati perempuan Sunem ini teruji oleh waktu. Dia enggak hanya 1 kali melayani Elisa Bapak Ibu. Tapi Alkitab mengatakan dia beberapa kali melayani Elisa. Coba kita baca ayat yang ke-8, tolong bacakan kembali. 2 Raja-Raja 4 ayat 8, tolong bacakan kembali. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Ya, dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. 1 kali? Enggak. 2 kali? Enggak. Seberapa kali Elisa pergi, perempuan ini akan melayani. Jadi hati yang tulus dalam melayani, itu akan teruji oleh waktu. Kalau kita punya motivasi yang salah Bapak Ibu, maka waktu itu akan menjadi ujiannya. Kalau orang punya motivasi yang salah ketika melayani, dia tidak dapat apa yang dia inginkan, cepat atau lambat, dia akan kecewa. Cepat atau lambat dia akan mundur. Makanya gak heran ada orang kecewa. Saya sudah melayani, tapi kenapa gak dapat pujian? Saya sudah lama melayani, kenapa masih dikomplain? Saya sudah lama melayani, kenapa masih ditekan dan sebagainya? Halo Bapak Ibu, kembali. Apa motivasi kita dalam melayani? Kalau kita mau cari enak, mau cari keuntungan, maka itu bukan tempatnya. Karena sekali lagi Yesus pun menderita ketika melayani. Ini yang perlu menjadi perenungan kita. Oleh karena itu hati yang tulus melayani akan teruji oleh waktu. Motivasi kita yang sebenarnya akan terlihat lewat waktu. Oleh karena itu Kolose 3 ayat 23 sampai 24 kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ayat ini 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ingat baik-baik ayat ini. Setiap kali saya melayani, ada masalah, mulai rasa mau menyerah, mulai rasa nggak enak, saya ingat ayat ini. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Waktu kita mau menyerah, waktu kita mau resign, waktu itu kita mau selesai dalam pelayanan, ketika kita ingat ayat ini, kita berkata, iya ya, upah saya dari Tuhan, penghargaan saya dari Tuhan, bukan dari manusia. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita cari penghargaan dari manusia, kita bisa kecewa. Satu kali ada seorang teman saya, kita kalau sekolah teologi Bapak Ibu, sebelum di wisuda, itu ada praktek 1 tahun ke gereja-gereja. Sama dengan teman-teman di sini, praktek di tempat ini, setelah itu pulang baru di wisuda. Teman saya ditempatkan di satu gereja di kampung. Namanya gereja di kampung Bapak Ibu. Mulai dari buka gereja, ngepel, nata bangku, semua dikerjakan oleh pendetanya. Nah, teman saya diutus di tempat itu. Ketika diutus di tempat itu, dia juga harus mengerjakan hal yang sama dengan pendetanya. Apa? Nyapu, ngepel, ngatur kursi untuk ibadah, siapin semuanya Bapak Ibu. Waktu dia praktek di gereja itu, disuruh oleh pendetanya, tolong sapu ngepel gereja. Enggak mau Bapak Ibu, protes. Dia bilang sama pendetanya, Pak, saya ini kan sarjana, masa saya disuruh nyapu ngepel Pak? Sarjana kok disuruh nyapu ngepel? Halo Bapak Ibu, saya waktu dengar begitu, saya sedih. Kenapa? Tidak ada kerendahan hati. Bagaimana kita bisa melayani kalau untuk hal yang sederhana aja kita nggak mau? Bagaimana kita bisa dipercayakan hal yang besar? Hal yang kecil saja kita nggak mau lakukan. Nyapu ngepel itu kan hal sederhana Bapak Ibu. Itu aja kalau kita nggak mau. Bagaimana Tuhan mau percayakan hal yang besar? Saya masih ingat pelayanan pertama saya ketika sekolah teologi. Itu bersih-bersih gereja Bapak Ibu. Hampir beberapa tahun bersih-bersih gereja. Nggak ada pelayanan mimbar. Tapi saya lakukan dengan senang hati. Hari ini pun, kalau saya disuruh nyapu ngepel, saya nggak malu Bapak Ibu. Angkat-angkat kursi saya nggak malu. Kenapa? Karena saya tahu pelayanan yang benar itu selalu dimulai dengan hal yang sederhana. Kalau yang sederhana aja kita nggak mau, jangan harap yang besar itu kita dipercaya Bapak Ibu. Ini yang pertama, kita melihat bahwa ketulusan hati itu akan teruji oleh waktu. Dan perempuan Sunem akhirnya apa? Menerima berkat dari Tuhan. Karena inisiatif dia melayani dan ketulusan hatinya. Tolong bacakan ayat 14-17. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, pergilah dia, dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Amin. Ingat baik-baik yang pertama, perempuan ini melayani dengan apa? Ketulusan hati. Dia nggak pernah minta apapun kepada Elisa, dia nggak pernah minta balasan, dan tidak pernah terfikirkan apapun di pikirannya untuk mendapat sesuatu. Tapi apa yang terjadi? Ketulusan hati dalam melayani selalu mendatangkan berkat yang besar. Dikatakan bahwa perempuan Sunem ini ternyata tidak punya anak. Sudah lama menikah, suaminya sudah tua, bahkan mereka sudah istilahnya rela lah, mereka nggak punya anak. Sudah lama nunggu nggak punya anak, ya wes lah, sudah legowo Bapak Ibu. Tiba-tiba Elisa mengatakan panggil perempuan itu, dan ketika perempuan Sunem itu datang, Elisa mengatakan tahun depan di waktu yang sama seperti hari ini, engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki.
Halo Bapak Ibu, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, sesuatu yang mungkin sudah dikubur jauh-jauh hari, tiba-tiba itu muncul kembali. Dulu mungkin perempuan ini dan suaminya mengharapkan punya anak. Tapi karena waktu begitu lama mereka nggak punya anak, akhirnya mereka kubur impian mereka. Tapi ternyata waktu Tuhan tidak pernah salah. Ketika mereka kubur impian mereka, mereka mungkin berkata, wes lah kita nggak punya keturunan nggak apa-apa. Yang penting kita hidup bahagia berdua. Ketika dia melayani dengan ketulusan hati, tiba-tiba Elisa mengatakan tahun depan engkau akan punya anak. Halo Bapak Ibu, bukankah itu berkat yang luar biasa? Sesuatu yang sudah tidak mungkin mereka terima. Sesuatu yang sudah tidak mungkin terjadi dalam hidup mereka yang sudah tua. Tuhan berikan. Karena apa? Ketulusan dalam melayani Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita tulus melayani, dari hati kita yang murni, tanpa ada sedikit pun motivasi yang salah, berkat yang tidak pernah engkau bayangkan, itu akan turun dalam hidupmu oleh Tuhan kita. Amin. Perempuan ini mengalami, dia menerima anak. Bahkan dia berkata kepada Elisa, Elisa, engkau jangan berikan harapan palsu. Suamiku udah tua dan kami gak pernah berpikir lagi untuk punya anak. Impian itu sudah kami kubur jauh-jauh hari. Jangan PHP kami. Tapi ternyata itu terjadi Bapak Ibu. Tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan kita. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasa. Saya kalau baca kisah ini saya sedih. Sedih karena terharu Bapak Ibu. Tuhan kita ajaib. Oleh karena itu kita baca ayat ini, Efesus 6 ayat 8, 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Makanya kita jangan pernah berkecil hati. Aduh, saya sudah tolong orang ini. Kok orang ini nggak tahu berterima kasih? Pura-pura nggak kenal sama kita. Sudah saya tolong berkali-kali, sekarang ketika dia diberkati, negur kita aja nggak mau. Pernah loh saudara, saya ketemu jemaat, cerita sama saya, Pak John, orang itu loh sudah saya tolong, terima kasih aja enggak. Saya berkata, enggak apa-apa. Karena Tuhan tahu membalas yang baik. Orang mungkin enggak terima kasih sama kita. Orang mungkin kebaikan kita. Tapi tidak masalah. Tuhanmu ingat. Oh, Bapak si A pernah nolong, Tuhan catat. Oh, Bapak si B pernah nolong si ini, Tuhan catat. Tuhan punya catatan Bapak Ibu. Dan dia tahu kapan waktu itu akan dibalaskan kepada kita. Karena sekali lagi ayat ini berkata, ia akan menerima balasannya dari Tuhan, bukan dari manusia. Ini yang pertama. Yang kedua yang akan kita belajar daripada perempuan Sunem adalah belajar bahwa Tuhan itu pemilik kehidupan. Tolong bacakan ayat 18 sampai 20. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menceritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Ya, kita melihat ketika perempuan ini mendapatkan anak, maka di ayat 20 dikatakan, diangkatnyalah dia anaknya itu, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Bapak Ibu, barusan dapat berkat, barusan dapat anak, udah dilahirkan, dibesarkan, disayang-sayang. Karena udah lama menanti anak dikasih sama Tuhan, disayang-sayang. Tahu-taunya setelah dewasa meninggal. Kehidupan kita juga sering seperti itu. Hari ini kita bahagia, hari ini kita terima berkat,
Hari ini kita bersuka cita karena usaha kita lagi bagus, karena kita lagi sehat, karena kita lagi dapat untung yang banyak. Tiba-tiba besok atau beberapa hari kemudian datang musibah, datang masalah. Perempuan ini juga sama. Dia dapat anak, dia bahagia. Tapi beberapa tahun kemudian anaknya meninggal. Hati orang tua mana yang ketika anaknya meninggal tidak hancur, Bapak Ibu? Perempuan Sunem sangat sedih. Tapi yang kita perlu belajar adalah dia tidak terpuruk dalam kesedihannya, tapi dia datang untuk pergi mencari siapa? Elisa. Dia tahu anak ini adalah pemberian Tuhan dan hanya Tuhanlah yang bisa berbuat sesuatu terhadap anak ini. Ini berbicara tentang apa? Perempuan Sunem mengajarkan kepada kita bahwa di tengah kondisi sesulit apapun, jangan pernah ubah fokus kita dari Tuhan. Sekali lagi, di tengah kondisi sesulit apapun, sesedih apapun, jangan ubah fokus kita daripada memandang Tuhan. Perempuan ini pergi mencari Elisa karena dia tahu Elisa sanggup berbuat sesuatu dengan kuasa Tuhan untuk anaknya yang sudah meninggal. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi mata kita harus tetap tertuju kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Kita harus beriman, Tuhan, aku gak tahu besok akan seperti apa. Tapi aku percaya, kalau aku bersama dengan Engkau, maka akan ada pemeliharaan, penjagaan, penyertaan, dan semua yang baik mengikuti aku. Amin. Ini perlu kita imani Bapak Ibu. Masalah akan ada, masalah akan datang. Tapi masalah juga akan selesai. Apalagi kalau kita melibatkan Tuhan kita. Kita baca sama-sama ayat ini. Mazmur 25. 1, 2, 3. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Apa Alkitab mengatakan? Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Apakah hari-hari ini mata kita tetap terarah kepada Tuhan meskipun masalah begitu hebat? Kita belajar dari perempuan Sunem, anaknya mati meninggal, tapi dia tidak larut dalam kesedihan. Matanya tetap terarah kepada Tuhan, dia mencari Tuhan dengan datang kepada Elisa. Dan kita melihat Bapak Ibu, setelah perempuan Sunem ini datang kepada Elisa, maka apa yang terjadi? Elisa berdoa. Elisa apa? Berdoa. Tolong bacakan ayat 33. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Ya, perempuan ini datang kepada Elisa. Elisa, anakku mati, anakku meninggal. Tapi Elisa enggak langsung berbuat sesuatu. Alkitab mengatakan Elisa mengutus Gehazi untuk pergi ke rumah perempuan ini untuk berbuat sesuatu terhadap anaknya yang sudah meninggal. Gehazi datang bawa Bapak Ibu, bawa tongkat. Karena Elisa bilang, Gehazi, sekarang kamu pergi ke rumah perempuan Sunem ini dan lakukan sesuatu kepada anaknya. Bawa tongkat ini Gehazi. Gehazi pergi Bapak Ibu, bawa tongkat. Sampai di sana, apa yang terjadi? Ketika Gehazi meletakkan tongkat itu, anak itu hidup atau mati Bapak Ibu? Tetap mati. Enggak hidup. Tetap mati loh Bapak Ibu. Enggak hidup, enggak ada yang terjadi. Anak itu tetap mati. Itu padahal disuruh Elisa loh. Elisa bilang Gehazi pergi ke rumah itu, berbuat sesuatu supaya anak itu hidup. Tapi Gehazi meletakkan tongkat itu, anak itu tetap mati. Yang mau saya katakan adalah begini Bapak Ibu. Seringkali kita sudah berdoa. Kita sepertinya sudah melakukan semua yang Tuhan mau. Tapi kok tidak terjadi apa-apa terhadap keluarga kita. Tapi kok tidak terjadi apa-apa terhadap kesehatan kita. Tapi kok tidak terjadi perubahan apa-apa terhadap ekonomi kita. Kita mulai komplain, Tuhan, aku sudah berdoa. Aku sudah rajin ke gereja.
Aku sudah melakukan semua yang engkau bilang di Alkitab. Tapi kok gak ada perubahan? Itu sama dengan Gehazi datang, meletakkan tongkat, tapi anak itu tetap mati. Kecewa gak Bapak Ibu? Secara manusia kecewa loh. Sudah datang, didoakan, gak ada perubahan. Tapi Alkitab mengatakan, perempuan itu tidak putus asa. Perempuan itu berkata, Elisa, aku akan tetap mengikut engkau sampai terjadi sesuatu kepada anakku. Wow. Bisa gak kita seperti itu Bapak Ibu? Tuhan, meskipun sakitku belum sembuh, meskipun masalahku belum selesai, meskipun ekonomiku masih tidak baik-baik saja, aku akan tetap ikut engkau. Ada berapa banyak anak Tuhan kecewa karena merasa hidupnya tidak berubah. Tidak ada perubahan yang terjadi. Berdoa bertahun-tahun tidak ada yang terjadi. Tapi hari ini kita belajar, iman yang tetap kuat, itu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Dan yang terjadi ayat 33 mengatakan, Elisa mulai datang, setelah Gehazi gak berhasil, Elisa datang, masuk ke kamar, sebelum dia memulai sesuatu, dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi luar biasa. Ayat 34-36 tolong bacakan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Wow, Bapak Ibu, sudah meninggal. Gehazi coba gak bisa, gak terjadi apa-apa. Tetapi ketika Elisa datang, dia berdoa. Dan dikatakan dia meletakkan telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu, matanya di atas mata anak itu dan sebagainya. Dikatakan badan anak itu menjadi panas dan dia hidup kembali. Bersin Bapak Ibu. Udah jadi mayat, bersin ya kan. Kalau ada mayat Bapak Ibu tiba-tiba bersin, kita kira-kira bagaimana? Lari ya kan. Oh mayat hidup ya kan. Tapi ini enggak. Justru kuasa Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Sudah mati, tapi dia hidup kembali oleh karena kuasa Tuhan. Yang mau saya katakan adalah jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepada Tuhan. Karena selalu ada pertolongan yang akan dinyatakan tepat pada waktunya. Kalau hari-hari ini Anda sedang berdoa untuk sesuatu dengan penuh air mata. Bapak Ibu saya mau katakan, Tuhan itu baik. Dia akan tolong engkau tepat pada waktunya. Jangan menyerah, jangan jemu-jemu berdoa dan berharap. Saya menikah tahun 2018 dan 2019 kami diberikan seorang anak Bapak Ibu. Wah, hati kami begitu sukacita. Kenapa? Kalau orang menikah pasti yang pertama yang diharapkan adalah punya anak. 2019 istri saya hamil. Tapi Bapak Ibu karena 1-2 hal, usia kandungan sekitar mau mendekati 8 bulan, anak kami meninggal. Karena paru-parunya belum berkembang, masuk inkubator selama 3 jam, setelah itu meninggal. Hati kami begitu sedih. Sama dengan perempuan ini. Tuhan kasih, kenapa kok diambil lagi? Semenjak 2019 Bapak Ibu, sampai 2025 kami berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan kami anak lagi, berikan kami anak lagi. Tapi selama tahun-tahun itu Bapak Ibu, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Kami berdoa, saya dan istri berdoa setiap hari, Tuhan berikan kami anak, berikan kami anak. Tapi tidak ada sesuatu pun yang terjadi. 2019, 2020, 21, 22, 23, sampai tahun 2024. Kami berdoa setiap hari. Tapi di tahun-tahun itu tidak ada tanda-tanda kehamilan sama sekali. Kami pergi ke dokter Bapak Ibu. Kami minum obat Bapak Ibu. Kami ikut program hamil Bapak Ibu. Tapi tidak ada sesuatu pun yang terjadi.
Bahkan pernah satu kali, saking pengen cepat punya anak Bapak Ibu. Satu hari itu kami pergi ke 2 orang dokter. Halo, paginya ke dokter si A, sorenya ke dokter si B. Karena pengen cepat punya anak. Apalagi kalau saya lihat medsos, teman-teman yang baru menikah, sudah hamil, sudah melahirkan anak. Hati saya rasanya, aduh Tuhan, saya sudah 7 tahun menikah loh Tuhan, tapi kok belum Engkau kasih anak. Kami berdoa sampai Bapak Ibu tahun 2024 bulan Mei, saya masih ingat 2024 bulan Mei, itu ada retreat full timer. Waktu itu dilayani oleh seorang pendeta dari Malaysia, namanya Pastor Benaya Nares. Pastor Benaya Nares itu punya karunia nubuatan. Hampir semua nubuatannya tepat Bapak Ibu. Waktu itu semua full timer dinubuatin satu-satu. Tiba giliran saya sama istri waktu itu maju ke depan, dia nubuatin. Ada beberapa nubuatan terhadap kami, tapi yang saya masih ingat dia berkata begini, kalian akan mendapatkan anak kandung. Kalian akan punya keluarga besar. Dia doakan seperti itu Bapak Ibu. Kami aminkan yes dalam nama Tuhan Yesus. Karena memang kami lagi nunggu punya anak. Tapi dari bulan Mei 2024, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember, tidak ada tanda-tanda kehamilan sama sekali Bapak Ibu. Apakah kami kecewa, berhenti berdoa? Enggak. Kami tetap berdoa sama Tuhan. Tetap ke dokter, tetap ikut promil. Sampai 2025 bulan April, saya berkata kepada istri saya, 2025 bulan April, saya berkata kepada istri, stop. Kita stop minum obat. Kalau Tuhan mau kasih kita anak, tanpa kita minum obat pun, tanpa kita ke dokter pun, Tuhan akan kasih kita anak. Sekali lagi, saya kalau cerita ini cukup emosional Bapak Ibu, karena kami mengalami sendiri. Tanpa minum obat pun, tanpa ke dokter pun, Tuhan bisa kasih kita anak. Benar Bapak Ibu, selama bulan April kami hentikan obat itu. Karena minum obat cukup mempengaruhi hormon kami juga. Kami stop. Kami tetap berdoa. Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, enggak ada tanda-tanda sama sekali. Kami sudah pasrah Bapak Ibu, sama dengan perempuan senam ini. Sudah pasrah lah. Tuhan mau kasih ya puji Tuhan, enggak ya sudahlah. Apa yang terjadi? Tanggal 14 November 2025, ketika saya masuk kantor paginya, istri saya kirim foto lewat WA. Saya buka Bapak Ibu, gambarnya adalah tespek garis 2 positif hamil. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. 7 tahun kami menunggu. Di bulan November Tuhan nyatakan janjinya kepada kami. Janji di 2024, Tuhan nyatakan di November 2025. Dan Anda tahu Bapak Ibu, tespek yang istri saya pakai itu tespek yang terakhir. Jadi kami karena saking pengen punya anak cepat, kami beli tespek itu banyak Bapak Ibu. Mungkin orang toko ngira kami kulaan Bapak Ibu. Tespek beli banyak, kenapa? Setiap bulan tespek, setiap bulan tespek, setiap bulan tespek. Setiap bulan saya tanya istri saya, sudah mens sebelum? Belum, wah saya mulai senang. Kalau belum mens jangan-jangan hamil ini. Tespek, negatif. Bulan berikutnya juga sama, mens enggak, tespek, negatif. Tespek itu banyak Bapak Ibu. Tapi di bulan November 2025, itu tespek yang terakhir. Sebenarnya kami juga tidak ingin tespek. Istri saya waktu itu tidak ingin tespek Bapak Ibu. Tapi mertua saya bilang, coba tespek. Sepertinya hamil deh. Mertua saya Bapak Ibu itu ngomong ke istri saya, coba kamu tespek. Sepertinya hamil. Padahal kami sudah malas mau tespek Bapak Ibu. Tapi benar di bulan November itu, Tuhan nyatakan kuasanya yang besar dan luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kalau saya mengalami Bapak Ibu berdoa 7 tahun. Mungkin buat Bapak Ibu, itu masih tidak seberapa. Ada kok yang sudah lebih lama. Saya mau berkata, berapapun lama Anda berdoa, kalau selama Anda masih bersemangat bersama dengan Tuhan, maka jawaban itu akan datang tepat pada waktunya. 7 tahun Bapak Ibu buat kami bukan waktu yang singkat, buat kami waktu yang lama. Tapi masalah tidak berhenti sampai di situ. Tespek positif hamil, kami pergi ke dokter segera. Kami periksa USG Bapak Ibu.
Waktu di USG, dokter bilang, iya, ada kantong kehamilannya ada, tapi belum terlihat janinnya. Ada kantong kehamilan, tapi belum terlihat janinnya. Wah, ini maksudnya apa ini? Saya ngomong sama dokter, tapi pasti hamil ya dokter, pasti nanti bisa punya anak. Dokternya bilang, ya saya belum bisa ngomong. Kantong kehamilan sudah terlihat, tapi janinnya belum ada. Wah, ini kan berarti antara iya atau enggak Bapak Ibu. Saya searching di Google, saya baca, kantong kehamilan apakah sudah pasti menjamin itu akan ada janinnya. Ternyata enggak menjamin Bapak Ibu. Ada beberapa kejadian, tes pack positif, ada kantong kehamilan, tapi itu kosong. Wah, saya deg-degan Bapak Ibu. Dokter bilang, 3 minggu lagi datang ke sini kita periksa. Wah Bapak Ibu, habis senang, drop lagi Bapak Ibu. Karena kami harus berdoa lagi. Tapi selama 3 minggu itu kami berdoa dengan luar biasa. Dan setelah 3 minggu kemudian diperiksa lagi. Dokter itu pun saya lihat kayak pesimis Bapak Ibu. Karena 3 minggu yang lalu dia jawabnya agak judes, ya kan? Karena saya tanya terus dia agak judes Bapak Ibu. Dan waktu kami mau periksa lagi, memastikan dia itu juga kayak agak pesimis. Diperiksa Bapak Ibu. Dan apa yang dokter itu katakan? Pak, Bu, terlihat janinnya berkembang dengan baik. Detak jantungnya bagus. Luar biasa Pak, Bu. Saya sampai merinding. Itu dokter ngomong sendiri loh Bapak Ibu. Saya sampai merinding. Berarti penafsiran saya waktu itu dia mengira itu tidak akan ada. Tapi ternyata itu ada. Halo Bapak Ibu, sesuatu yang kita nantikan, yang kita doakan, kalau kita tetap setia, nggak jemu-jemu, jawaban itu akan datang. Kita baca Roma 12 ayat 12, 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apakah kita sudah bersukacita dalam pengharapan, meskipun kita belum melihat? Apakah kita sudah bersabar dalam kita menjalani hari-hari kita? Dan apakah kita bertekun dalam doa kita untuk sesuatu yang sedang kita gumulkan? Yang terakhir, Tuhan pegang kendali. Pasal 8 ayat 3-6. 2 Raja-Raja pasal 8. Kita ke pasal berikutnya. Masih cerita yang sama tentang perempuan Sunem. Pasal 8 ayat 3-6. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ketiga sampai ke-6. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya Tuanku Raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Amin. Perempuan Sunem saya katakan spesial Bapak Ibu. Dia itu kalau bisa kita katakan langganan mujizat. Dari nggak punya anak dikasih anak. Anaknya mati dihidupkan kembali. Sekarang dia punya masalah. Waktu negerinya dilanda kelaparan 7 tahun, dia disuruh sama Elisa pergi ke negeri orang Filistin selama 7 tahun. Terpaksa dia harus pergi ke negeri yang lain dan meninggalkan hartanya, tanahnya, ladangnya di negeri yang sebelumnya. Pergi selama 7 tahun Bapak Ibu. Nah setelah 7 tahun, perempuan Sunem ini dan keluarganya kembali ke negeri asalnya, tetapi tanah ladangnya, kekayaannya itu dikuasai oleh orang lain. Nah, perempuan Sunem ini ingin mengambil kembali apa yang menjadi miliknya 7 tahun yang lalu. Dan caranya hanya dengan bisa menghadap kepada raja, memohon kepada raja supaya mengembalikan itu.
Tapi yang namanya ketemu dengan raja, ngobrol sama raja itu nggak gampang Bapak Ibu. Belum pasti rajanya mau. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, Tuhan pegang kendali. Ketika perempuan Sunem ini ingin mengatakan tentang ladang tanahnya, tiba-tiba pada waktu dia datang, raja lagi ngobrol sama Gehazi, pelayannya Elisa. Raja lagi ngobrol sama Gehazi. Raja tertarik tentang cerita Elisa mengadakan mujizat. Pas perempuan itu datang, raja lagi bertanya, bagaimana mujizat Elisa membangkitkan anak dari perempuan Sunem? Pas Bapak Ibu, tepat waktu loh. Raja lagi bertanya ke Gehazi, cerita tentang perempuan Sunem itu bagaimana sih? Tiba-tiba perempuan Sunem datang di waktu yang tepat itu. Jadi saya melihat tidak pernah ada yang kebetulan dalam hidup kita. Karena Tuhan pegang kendali. Waktu raja bertanya, perempuan itu datang, Gehazi langsung bilang, Raja, itulah perempuan Sunem yang aku mau ceritakan kepada engkau. Lalu raja langsung tanya kepada perempuan itu langsung tentang cerita itu. Perempuan itu menceritakan bagaimana anaknya dihidupkan kembali, bagaimana dia punya anak. Dan seketika itu raja bilang kepada pengawalnya, segera kembalikan ladang tanah milik ibu ini. Halo Bapak Ibu, Tuhan punya begitu banyak cara untuk menolong kita. Perempuan Sunem mengalami sendiri, mengalami secara pribadi, bagaimana Tuhan memegang kendali atas kehidupan ini. Hal yang susah tiba-tiba bisa menjadi mudah. Kalau bukan Tuhan yang lakukan, gak mungkin Bapak Ibu. Susah loh ngambil kembali apa yang menjadi miliknya. Tapi yang susah di pikiran perempuan ini tidak susah bagi Tuhan. Dengan caranya yang ajaib, itu bisa terjadi dengan begitu saja. Saya juga percaya Bapak Ibu, hari-hari ini, ketika kita menghadapi pergumulan apapun, jangan pernah menyerah. Tuhan pegang kendali, Tuhan pemilik kehidupan, dan dengan caranya yang ajaib, Dia dapat menolong kita semua. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 6-7, mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Saya undang tim Praise Worship bisa maju ke depan. Kita baca ayat ini sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan penuh iman kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan yang pelihara kita, Tuhan yang menjagai kita. Saya mau mengajak kita nyanyikan pujian ini bersamamu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, apapun yang engkau alami lewati hari-hari ini, engkau enggak sendiri. Di setiap musim hidup kita ada Tuhan yang menemani. Oh yes Tuhan. Di setiap musim hidupku, selalu lihat setiamu melewati badai yang besar. Melewati badai yang besar, tanganmu menjaga langkahku, tanganmu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap, Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu yang menjaga hidupku, tanganmu menjaga hidupku. Oh bersamamu ya Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan, sanggup berjalan dengan saya.
sayapmu, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan. Yes Tuhan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap, Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga langkahku, oh bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Amin. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku. Oh mari serukan, bersamamu ya Tuhan, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan, sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi, bersamamu aku. Mari dengan imanmu, bersamamu ya Tuhan, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi, bersamamu aku. Oh dengan sayapmu, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku. Oh dengan sayapmu, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Mari naikkan pujianmu. Oh rala raba syakara la raba se, rala raba syakara la ramo. Oh ya rala raba se, rala raba syakara la raba se. Oh haleluya, raba syakara la raba se. Dengan sayapmu kami terbang tinggi, bersama denganmu ya Tuhan. Oh ya raba syakara la raba se, rala raba syakara la raba. Haleluya, haleluya, raba syakara la raba. Oh ya rala raba se, raba syakara la raba. Oh mengalir, mengalir kuasamu, mengalir, mengalir kuasamu. Oh mengalir, mengalir. Oh mengalir, mengalir. Raba syakara la raba se. Oh haleluya, raba syakara la raba se. Haleluya ya ya raba se. Oh ya raba syakara. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu untuk berdiam diri sejenak. Mari kita berdoa secara pribadi. Dari hati ke hati kita berbicara kepada Tuhan. Mungkin engkau mengalami satu masalah yang berat. Engkau bergumul hebat, pergumulan yang hebat.
baik terhadap kesehatanmu, keluargamu, suami, istri, anak-anakmu, terhadap ekonomi apapun itu. Hari ini berdoa, ada harapan di dalam dia, ada harapan di dalam dia. Engkau tidak sendiri, ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Oh Rabba Syakara Rabba, mari berdoa ya Rabba se. Oh ya Rabba Syakara Rabba. Kalau perempuan Sunem dia mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan, mujizat, maka hal yang sama, Tuhan yang sama juga bekerja dengan cara yang sama di hari ini. Dia akan memenuhi kita, dia akan memberikan damai di hati kita, dia memberikan pertolongan kepada kita, memuaskan dahaga kita. Oh Rabba Syakara Rabba se. Haleluya ya 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 ya. Oh ya Rabba Syakara Rabba se ya ya ya. Oh haleluya. Oh mari lepaskan. Roh-Mu bekerja di tengah kami. Oh Roh-Mu bekerja di tengah kami. Berhembuslah Roh Kudus, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus, haleluya. Oh buka hatimu, jamaah. Oh Rabba Syakara Rabba se. Ada kekuatan baru, ada pengharapan baru, ada kesembuhan, ada kesehatan, ada lawatan yang baru, ada terobosan, ada mujizat, ada kuasa yang bekerja, ada keberanian yang daripada Tuhan. Oh ya Rabba Syakara Rabba se, berembus. Oh ya Rabba Syakara Rabba se. Haleluya ya, kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Haleluya Rabba Syakaramu. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Saya serahkan kepada Pak Arif. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku menang bersama-Mu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan bersama-Mu. Aku menang. Terima kasih Bapa di sorga. Beberapa waktu yang lalu, ketika kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, Zakaria bersama Elisabeth kembali mampu mereproduksi segala sesuatu yang hari itu kelihatan gagal. Dengan mandulnya Elisabeth, tetapi dia taat, dia setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan satu pribadi yang baru, Yohanes yang dilahirkan. Dan hari ini kami juga belajar Tuhan dari seorang perempuan mandul dari Sunem. Kami diingatkan ketika kami mengalami kemandulan dalam bidang usaha, dalam bidang pekerjaan, bahkan mungkin mandul di dalam keluarga kami.
Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang memberikan contoh teladan dari seorang yang kelihatannya gagal, tetapi dia taat, setia, bahkan mau melayani pekerjaan Tuhan. Dia mau menyambut hamba Tuhan, menyediakan persediaan yang terbaik, dan Tuhan melihat akan ketulusan hati, melihat jerih lelah daripada perempuan Sunem ini. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan jawaban doa dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga, biarlah berkat-berkatan firman Tuhan pada pagi hari ini menggugah kami semuanya. Kami mau mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Dan kami meyakini Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau akan membalaskan setiap perbuatan kami dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terus Engkau pakai hidupnya menjadi saluran berkat. Bahkan dalam kerinduannya Tuhan untuk dia memperoleh putra maupun putri, kami bersama-sama berdoa, memberkati Bapak Pendeta Bong Ming John di dalam nama Yesus. Segala berkat anugerah kasih Bapa di surga bekerja melimpah dan terjadilah sesuai yang menjadi idaman hatinya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir dengan berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama memberikan korban syukur kami, persembahan yang terbaik. Kami mau memberikan dengan hati yang bergirang bersukacita. Dan kami percaya ketika kami memberikan yang terbaik dengan ketulusan hati kami, Tuhan pun akan membalaskan berkali lipat dari apa yang kami tabur. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian, petugas kolektan untuk mereka mengerjakannya. Berkati kami semua yang hendak memberikannya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan kembali duduk. Baik, tidak ada pengumuman yang lain, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sungguh amat baik bagi kami. Engkau membeberkan setiap rahasia kebenaran yang selama ini terpendam. Hari ini kami diberkati oleh Tuhan melalui pemberitaan firman yang kami terima. Dan kami percaya Tuhan, meskipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus akan menerjemahkan kepada kami semuanya dengan heran. Sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi kami melakukannya dengan benar. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melakukannya dengan benar, maka segala berkat anugerah kasih Bapa di surga akan bekerja melimpah. Tanamkan Tuhan perkataan firman-Mu terus supaya kami mengingatnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur hari ini Engkau juga menambahkan usia untuk Ibu Oni, untuk anak kami Alif, untuk saudari kami Ibu Yanti. Tuhan, berkat-Mu bekerja mengalir. Dengan pertambahan usia mereka boleh semakin menjadi bijak, mereka boleh semakin takut kepada Tuhan, dan melalui itu semuanya Tuhan, Engkau memberkati hidup mereka, memberkati keluarga, bahkan memberikan kekuatan serta kesehatan. Berkat jasmani dan rohani terjadi atas kehidupan mereka semuanya, dan nama Tuhan semakin dipuji, dipermuliakan. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah, kami mengangkat hati kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, membawa damai, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus,
kasih